Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku, kebanggaanku. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu pahlawan? Iya, pinter. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Sikap pahlawan apa saja yang dapat kita teladani? Iya, pinter. Membela kebenaran, apalagi? Rela berkorban, apalagi? Pantang menyerah. Iya. Nah, itu tadi adalah sikap pahlawan yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang Sultan Hasanuddin. Mari kita simak video berikut bersama-sama ya. Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu raja dari timur yang paling dikenal sepak terjangnya, yaitu Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Goa Talu. Salah satu ide besarnya adalah menolak monopoli perdagangan oleh perusahaan Belanda atau VOC. Ayo kita simak penjelasannya. Kesultanan Goa Talu. Kesultanan Goa Talu adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang pusat pemerintahannya berada di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Diperkirakan pemerintahan di Goa telah ada sejak abad ke-14 Masehi. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Goa dan Talu awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda. Dalam perjalanannya, dua kerajaan bersaudara itu selalu berperang untuk saling menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya kedua kerajaan itu dapat disatukan oleh Daeng Matandre Karaeng Tumparisi Kalona. Bergabungnya Talu dalam pemerintahan Goa membuat sistem kekuasaan di kerajaan itu pun diubah menjadi sistem wewenang ganda. Para raja berasal dari keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya berasal dari keturunan Talu. Nah, salah satu raja dari Goa Talu yang terkenal berani dan gigih melawan penjajah adalah Sultan Hasanuddin. Ayo kita simak kisahnya. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada 12 Januari 1631. Beliau lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15, dengan Isabe Tokmo Lakuntu. Jiwa kepemimpinannya sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, beliau juga pandai berdagang. Karena itulah ia memiliki jaringan dagang yang bagus di wilayah Makassar.
bahkan dengan orang asing. Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bantowala. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting. Dengan harapan ia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali ia dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Selain dari ayahnya, Sultan Hasanuddin memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaeng Patingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung-Palaka, salah satu Raja Bone yang kemudian berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin ialah sosok yang gigih dan berani dalam mengusir penjajah. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung-Palaka, Latenri, Tata Toerung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Demikian pembahasan tentang Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur. Semoga informasinya bermanfaat ya. Nah, dari video yang kita lihat bersama tadi, Ibu mau tanya, apa yang dapat kita teladani dari perjuangan Sultan Hasanuddin? Iya, dari perjuangan Sultan Hasanuddin kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya, hari ini kita belajar tentang apa? Pinter, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang tema pahlawanku. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa.
dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini ya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.